Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu jadi yang dirahmati Allah, yang atas kita berkata itu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat isya di masjid Ihsan ini. Insyaallah keadaan sehat walafiat semua. Tapi yang dirahmati Allah, kita semua mungkin sangat paham dengan Surat Al-Baqarah 183 yang selalu disampaikan oleh para khotib, para ustaz yang kemudian di situ menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa. Tapi ketika kemudian kita menelaahnya dari sisi medis, dari sisi kesehatan, ternyata ada hal yang sangat luar biasa. Yang kemudian dari sana nanti kita akan mendapatkan sesuatu, terutama memang kaitan dengan kita menjalankan puasa Ramadan ini. Jadi di Al-Baqarah 183 itu menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa seperti umat terdahulu agar kita menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa. Kapan puasanya? Dijelaskan di ayat 184-nya. Ayyam ma'dudat, ada hari-hari tertentunya. Kapan hari-hari tertentunya itu? Dijawab di 185-nya. Sahur Ramadan lagi dan seterusnya. Kita perhatikan. Ada ayat yang mewajibkan, kemudian dijelaskan ada nanti hari-hari tertentunya. Kemudian hari tertentunya itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalam satu tahun ada berapa kali? Satu kali Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada berapa hari? Ada 29, ada 30. Ya. Jadi kan disuruh milih 29 atau 30, milih apa? Milih 30 lebih banyak Pak. Ramadannya 30 lebih banyak. Subuh tadi itu saya kajian di masjid yang namanya kajian Ramadan. Saya kebetulan masjidnya belum Ramadan, jadi saya kajian Ramadan di bulan Sa'ban. Tadi pagi itu subuh tadi itu kajian Ramadan di bulan Sa'ban. Tadi pagi ya. Ternyata lebih yang dirahmati Allah, korelasi dengan hal itu ternyata muaranya pada sel di tubuh kita. Jadi bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Ya masih ingat pelajaran SD atau SMP atau SMA bahkan ya. Bagian terkecil tubuh kita itu sel. Sel itu nanti kalau sejenis berkelompok membentuk jaringan. Beberapa jaringan ngumpul nanti membentuk organ. Berbagai macam organ nanti membentuk sistem organ. Berbagai macam sistem organ jadilah tubuh kita. Misalkan sel lambung. Sel lambung yang sejenis ngumpul jadi jaringan otot lambung. Yang sejenis ngumpul jadi jaringan pembuluh darah lambung. Sejenis lagi jaringan saraf lambung, jaringan mukosa lambung. Jadilah lambung kita itu. Lambung kita nanti ketemu dengan esophagus, ketemu tenggorokan, ketemu mulut, ketemu duodenum, dan seterusnya sampai anus. Jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan kumpul sistem organ pernafasan, sistem organ perdarahan, perpipisan dan seterusnya, jadilah tubuh kita. Kenapa ini harus saya gambarkan supaya nanti kita lebih paham, dan Allah men-setting ini sangat luar biasa. Nah, jadi bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Siapapun yang sakit apapun itu, yang sakit adalah selnya. Penyakit apapun yang sakit itu selnya. Misalkan apa? Diabetes, kencing manis. Kencing manis itu yang sakit sel pankreasnya, sehingga sel
pankreasnya sakit itu akhirnya pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan. Maka makanan yang masuk yang mengandung glukosa tidak dipecah oleh insulin yang kurang tadi, makanya di darahnya ada kadar gula darah yang tinggi karena sel pankreasnya bermasalah. Nah, lalu yang dirahmati Allah, sel itu kita kira-kira jumlahnya berapa? Sel itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, jumlah sel kita itu berapa? Jawaban paling pas itu banyak. Iya, banyak. Nanti dari kan bisa browsing atau baca textbook. Jumlah sel di dalam tubuh kita ini seluruhnya 37 triliun sel. Masya Allah, luar biasa. 37 triliun sel itu siapa yang kemudian mengaturnya? Allah. Masing-masing sel tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Rabbana makhalaqana kebermanfaatannya masing-masing itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna kita diciptakan. Nah, dari 37 triliun sel itu rutin akan mati tiap hari sekitar 2 miliar sel. Jadi mati ditumbuhkan kembali kecuali sel otak. Sel otak itu kalau sudah mati tidak bisa tumbuh. Maka hati-hati dengan sel otak kita, hati-hati dengan anak-anak kita itu. Anak-anak kita itu yang masih usianya di bawah 10 tahun, ketika dimarahi, ketika disentak gitu ya, apa terus dia kaget, itu 200.000 selnya mati dalam satu kali kekagetan itu. Salah satu hentakan, salah satu dimarahi itu, sekali dimarahi itu 200.000 yang mati. Maka ketika dimarahi terus, ya buahnya yang nanti dan kemudian tidak bisa tumbuh. Maka wajar anak yang tumbuh dalam lingkungan yang seperti itu tidak bisa berkembang. Kecerdasannya pasti kurang. Ya. Nah, sel-sel selain sel saraf itu, selain sel otak itu tumbuh kembali. Prosesnya namanya regenerasi atau reepitelisasi kalau untuk sel epitel. Jadi regenerasi itu memang proses yang alami terjadi. Semua sel akan mengalami hal itu. Semua sel akan memperbaiki diri. Artinya bagi sel itu bekerja, kemudian harus ada yang diperbaiki. Ada cecel-cecelnya, ada luka-lukanya diperbaiki. Ada yang mati ditumbuhkan. Tadi 2 miliar per hari yang mati ditumbuhkan lagi. Berapa waktu yang dibutuhkan sel itu untuk regenerasi? Dari 37 triliun sel itu kalau dikelompokkan, ternyata regenerasi mereka itu antara 10 sampai 15 hari. Jadi 10 sampai 15 hari. Misal sel ginjal 10 hari, sel paru nanti 11 hari, sel liver 13 hari, sel lain ada yang 12,5 hari, ada yang 14 hari. Pendek kata, pokoknya rentannya antara 10 sampai 15 hari. Dalam bahasa statistik, kalau kita melakukan penelitian, angka-angka yang muncul, angka-angka yang timbul itu nanti akan dikelompokkan. Pengelompokan angka itu nanti muncul ada yang disebut, kalau dengan Mas Ingat dan pernah melakukan penelitian, ada mean, median, modus. Mean itu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering keluar. Contohnya gitu. Misalkan kita saat ini yang sholat di sini ada 100 orang misalkan. 100 orang usianya berapa? Antara 30 sampai 50 tahun. Maka nilai tengahnya berapa? Mediannya 40. Apakah rata-ratanya itu selalu sama dengan nilai tengah? Tidak. Di jumlah umur saya berapa, umur dengan berapa, jumlah total dari jumlah umur itu dibagi dengan 100, ketemulah rata-rata. Kalau rata-ratanya ternyata 48, 49, 47, berarti jamaahnya banyak yang tua. Kalau rata-ratanya ternyata 32, 34, oh, berarti banyak yang muda jamaahnya. Nah, median dan mean itu menjadi penting.
untuk sebuah penelitian. Dari rangkaian yang penjelasan tentang sel tadi itu 10 sampai 15 hari, itu nilai tengahnya berapa? Antara 10 sampai 15 itu nilai tengahnya berapa? 12,5. Mediannya 12,5. Rata-ratanya berapa? Berbagai macam penelitian hitungannya ketemu 12 hari. Nanti banyak yang bisa baca jurnalnya. Nilai mediannya 12,5 hari, nilai rata-ratanya regenerasi sel itu 12 hari. Kalau kita bisa menjalankan itu, maka insya Allah kita akan sehat. Jadi tanggal 1 sampai 12 kita aktivitas, terus aktivitas tanggal 13 jam 00 dengan istirahat, tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi, istirahat total selama 1 hari. Untuk apa? Untuk kebutuhan regenerasi sel. 13 istirahat total, 14 aktivitas lagi sampai 26 ya, 14 sampai 26, 27-nya istirahat total, tidur, bangun, makan, tidur lagi, terus seperti itu dalam 1 tahun. Jenengan kalau bisa seperti itu, jenengan akan jadi orang yang sehat. Bisa enggak? Pertanyaannya. Tanggal 1 sampai 12 aktivitas, 13 belum. Rata masjid gak iso. Waktu istirahat regenerasi. Mau kemana gak iso, aku lagi regenerasi. Bisa enggak? Gak bisa. Maka coba perhatikan apa yang kemudian Allah settingkan untuk kita. Maka karena kita tidak mampu untuk itu, dalam 1 tahun, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Mau Ustaz, ada yang khawatir kan? Malah saya mau ngitung sendiri. 365, ada kalkulator Ustaz? Biasanya kebetulan duit kalkulator. 365 1 tahun kan? Tadi regenerasi selnya berapa hari? 12 dan 12,5. 365 tak tolong dibagi dengan 12 hari. Ketemunya 30,4. Kalau 365 dibagi 12,5, 29,2 dan 30,4. Ketika 1 tahun itu regenerasi sel membutuhkan waktu 29, kalau dibulatkan 29,2 dibulatkan 29, 30,4 dibulatkan 30. Maka dalam 1 tahun tubuh kita itu untuk regenerasi sel butuh waktu 29 atau 30 hari. 29 30 hari itu namanya 1 apa? 1 bulan. Jadi oleh yang dirahmati Allah, andai tidak turun surat Al-Baqarah 183 yang mewajibkan kita puasa, saya panjenengan ini butuh puasa. Dan waktunya beriringan tadi itu, berurutan terus. Karena kita nggak bisa yang 12 hari, tanggal 13 istirahat, nggak ngapa-ngapain, nanti 14-nya terus aktivitas lagi, 27-nya istirahat lagi. Nggak bisa. Allah paham dengan tubuh kita, Allah sangat paham dengan aktivitas kita. Maka apa yang kemudian Allah settingkan, tanda kutip, diwajibkan untuk kemudian berpuasa itu. Sejak ayat itu turun, puasanya tidak lagi seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kan puasa, naik macam-macam puasanya. Jadi ketika ayat itu turun, ditentukan sudah puasanya bulan Ramadan full 1 bulan. 1 bulan itu 29 atau 30 hari itu. Maka sekali lagi, ketika Al-Baqarah itu tidak turun sekalipun, kita ini butuh berpuasa. Maka ketika kemudian kita memindsetkan diri kita, di pikiran kita bukan lagi puasa itu sebagai kewajiban,
Maka betapa nyamannya kita ketika beranggapan bahwa puasa itu kebutuhan. Atau ini ilmu gandum saja. Allah digandung-gandung noiku urusan sakmono regenerasinya supaya pas nanti dibagi ketemu 29, ketemu 30. Oh tidak, sama sekali tidak. Apa yang kemudian ada di Al-Quran dan hadis-hadis Sahih itu menjelaskan kebenaran mutlak, kebenaran absolut, kebenaran hakiki. Ilmu-ilmu pengetahuanlah yang kemudian semakin menguatkan hal itu. Kalau kalian pernah baca hadis Sahih tentang sendi, Rasulullah itu pernah mengatakan inna khuliqal insani min bani adalah ala sitana wala salasina di nafsin, bahwa anak turunan Adam itu terdiri dari 360 sendi. Eksplisit menyebut angka 360 sendi. Ditelitilah oleh orang-orang berilmu, para saintis, para dokter, para ahli tulang, anatomi dan seterusnya, diteliti, disepakati sendi itu apa sih? Dijelaskan. Sepakatan internasional, sendi itu adalah 2 atau lebih 3 sel yang berjejeran dan memungkinkan terjadinya pergerakan. Disepakati track-based ID untuk sendinya. Ada 3 kelompok: Muslim, peneliti Muslim, peneliti Muslim, peneliti yang saintis murni. Artinya tidak ada hubungannya apa-apa. Saya memang mau meneliti. Yang pertama peneliti Muslim, yang kedua peneliti Muslim. Untuk apa? Untuk menyerang Islam. Telokan dia oleh Katolungatus Wida ya, akan didelegitimasi kerasulan yang Muhammad itu. Ngomong ikat hasilnya ya apa nih? Maksudnya mau menyerang gitu. Tapi ternyata apa? Hasil dari berbagai macam penelitian yang dilakukan berbeda-beda itu ketemu hasilnya 360 sendi. Bukan ilmu gandum. Apa yang saya sampaikan ini adalah tawaah dari apa yang kemudian sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Sahih itu. Maka kemudian ada apa di balik itu semua? Dilakukan berbagai macam penelitian. Di Az-Zumar ayat 6 dikatakan bahwa bayi itu di dalam kandungan ibunya akan dilapisi oleh 3 kegelapan. Nanti jangan cek Az-Zumar ayat 6 dilapisi 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu? Ahli-ahli dokter spesialis kandungan lah yang membuktikan bahwa 3 kegelapan itu pertama cairan ketuban, kedua rahim si ibu, ketiga otot-otot dari si ibu itu, otot perutnya si ibu. Maka apa yang diukur dari hadis itu mutlak kebenarannya. Dicarilah, salah satunya dalam tataran medis. Maka ketemu, ternyata Allah mewajibkan kita untuk 29 atau 30 hari itu berpuasa. Itu sesungguhnya untuk kita, untuk kebutuhan kita sendiri. Saya diberi waktu 20 menit. 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga gitu. Pokoknya kan 20 menit. Kurang berapa menit. Maksudnya adalah jangan lagi memindsetkan puasa kita itu sebagai kewajiban. Walaupun ayatnya bunyinya gitu, tapi mindsetkan sebagai kebutuhan. Ketika kita ketemu dengan apa yang kita butuhkan, itu senangnya kan luar biasa, bahagianya luar biasa. Jadi kan butuh ketemu tanggal 1 enggak? Dalam setiap bulan butuh ya ketemu tanggal 1 ya. Itu tanggal 28 itu us gembiranya luar biasa. Nanti akan ketemu tanggal 1. Ketika tanggal 1 akan ngambil pensiunan itu, banknya bukanya jam 8. Jadi kan di sana jam berapa? Jam 6 sudah di sana. Ngambil nomor dapat 34 nomornya sudah. Jam 6 itu sudah dapat 34. Kemudian menunggu dalam rentang waktu itu 6 sampai jam 8. Itu kira-kira grundel lah gitu. Yang nunggu ketemu sama yang dibutuhkan itu tidak ada grundelnya.
Maka ketika kemudian kita beranggapan puasa itu sebagai sebuah kebutuhan, apapun yang kita alami selama puasa, mau lapar, mau harus menahan diri, mau menahan diri supaya tidak marah, mau haus, mau apapun, itu semua nikmat saja, indah saja, bahagia saja, sama dengan ketika nunggu pensiunan itu. Dan ternyata semua kajian fikih tentang seseorang itu boleh puasa atau wajib puasa atau tidak, itu pintu masuknya adalah dia beranggapan wajib atau butuh. Ayo, jangan tanya tentang apapun puasa itu, jawabannya di sini. Gini, orang dengan usia 55 misalnya atau 60 tahun, orang usia 60 tahun dengan kencing manis gula darahnya 220, wajib puasa enggak? Iwis, saya rubah pertanyaannya. Orang 60 tahun dengan kencing manis, dengan penyakit diabetes, gula darahnya 220, boleh puasa enggak? Boleh. Ketika orang ini beranggapan bahwa dia wajib puasa, maka mencari jalan supaya dibenarkan tidak puasa, cari rukhsah, cari keringanan supaya ketika tidak puasa ada pembenarannya. Loh, kondisi saya sakit kok. Sakit kan nggak wajib puasa dengan berbagai macam konsekuensinya. Tetapi ketika kemudian dia beranggapan bahwa ini butuh, saya memang butuh ini, maka kemudian dengan segala apapun itu dia akan berusaha untuk tetap berpuasa sampai ada kondisi yang melarang untuk berpuasa secara mutlak. Jadi pintu masuk dari pertanyaan macam-macam itu ya wis itu. Nambah sedikit ya. Nambah ya. Bener kan? Siap. Ya. Jadi kan pernah lihat orang gila di jalan ya? Orang gila yang harus jualan jalan, bajunya coklat tapi dan seterusnya itu pernah ya? Orang itu pernah ngerasa mules enggak perutnya? Enggak tahu. Enggak, sebenarnya penglihatan pandangan dia pernah terus perlu, dadanya sesel, kepalanya pusing, itu pernah ada? Enggak pernah. Kenapa? Karena ternyata penyakit dan sakit itu dua hal yang berbeda. Ketika orang gila tadi itu, penelitiannya, ketika orang gila tadi itu diperiksa laboratorium darahnya, diperiksa di foto toraknya, foto paru-parunya, di USG bagian tubuhnya, semuanya praktis abnormal. Semuanya menunjukkan dia berpenyakit. Jadi dia itu penyakitan tapi tidak merasa sakit. Maka penyakit dan sakit itu dua hal yang berbeda. Ini juga kajiannya nanti dengan puasa ini tadi. Penyakit itu sunnatullah, apa yang terjadi adalah semua dalam rangkaian sunnatullahnya Allah itu. Bahwa seorang bapak-bapak itu kalau usianya sudah di atas 50 tahun nanti prostatnya akan terjadi pembesaran. Pasti itu sudah. Ibu-ibu ketika usianya 51 tahun ke atas nanti akan mengalami menopause. Kuman kalau masuk ke dalam tubuh kita kalau tidak diobati akan berkembang kumannya, beranak pinak. Virus sama juga seperti itu. Sunnatullah terjadi itu. Kaitannya dengan fisiologi dan patofisiologi seseorang. Tapi sakit itu hal yang berbeda. Sakit itu masalah persepsi. Anda jangan bisa lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau definisi lain. Sakit itu adalah persepsi tentang diri kita terhadap kondisi yang kita alami itu. Maka ada 4 golongan penyakit dan sakit ini. Ada orang yang punya penyakit dan dia merasa sakit, wajar. Kelompok kedua, orang yang tidak punya penyakit dan dia tidak merasa sakit, wajar. Kelompok ketiga, orang yang punya penyakit tapi dia tidak merasa sakit. Contohnya orang gila itu. Maka pada konteks ini kita bisa meniru orang gila itu. Iya, nanti saya kasih waktu ya.
Yang keempat, ini yang banyak dan ini yang jelek. Yang keempat, ini yang paling banyak saat ini. Orang yang sesungguhnya tidak punya penyakit, tapi dia merasa sakit. Nama penyakitnya psikosomatis. Gak masalah dengan dirinya itu, tapi pikirannya yang bermasalah, pikirannya yang merasa sakit. Sebenarnya kuat. Kajian seperti ini duduk tegak itu kuat, tapi milih nyender. Nah itu ngaji ini kan memanfaatkan ruang saja mau tembok masuk kaki saya dari kocek epan gitu. Enggak, bukan gitu. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya itu gini. Ketika seseorang dengan suhu ibu-ibu misalnya suhunya 37,8, suhu 37,8 itu normal kan ya? Normalnya itu 36,8 sampai 37,2. Ini suhunya 37,8, berarti di atas normal. Dalam bahasa kita itu super atau sekeleket lah, di kokan kiri roto-roto hangat panas ya enggak gitu ya. Ketika seseorang itu dengan suhu 37,8 diajak tarawih, budak tarawih, waduh apa kulo anten, boleh tarawih budak tambah panas kok. Besok subuh diajak, sholat subuh, kudu lo tambah hangat, aku tambah nemen ini. Itu otaknya mengatakan bahwa dirinya sakit. Apa yang kemudian terjadi? Sakit, panas. Berbanding terbalik dengan itu ketika seorang dengan 37,8 tadi dijak terawih, Allah angkat nih, udah terawih, subuhan. Kira-kira panasnya hilang? Hilang. Ada dua mekanisme Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada mekanisme medis, ada mekanisme teologis. Medisnya apa? Iya, ketika seseorang memindsetkan sehat, maka tubuhnya merilis hormon untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hormon yang 4 itu berapa kali saya sampaikan? Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. 4 hormon. Tidak usah jadikan hafalkan ujian dan keluar. Pokoknya 4 hormon itu ya. Meningkatkan imunitas tubuhnya. Ketika imunitas tubuhnya bagus, apapun yang menjadi masalah gampang saja diselesaikan. Berbanding terbalik dengan yang sudah merasa sakit itu tadi, dropping dia, depresi, represi. Maka kemudian apa yang terjadi? Daya tahan tubuhnya turun. Ketika daya tubuhnya turun, ya sudah, penyakitnya malah yang memegang peran, penyakitnya yang malah meningkat, penyakitnya yang malah muncul, sakit beneran. Itu tataran medisnya. Teologisnya apa? Ada diskusi anak yang diberikan Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Orang yang tadi mempersepsikan dirinya sehat, ketika kemudian imunitas tubuhnya meningkat, dicatat oleh malaikat sehat, dilaporkan oleh Allah sehat ya Allah, asik ada tangan Allah sehat. Yang terjadi berbanding terbalik dengan itu yang sakit tadi, mindsetnya sakit, dia sudah sakit benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditanya usia saya 75 tahun dok, saya wajib puasa kan? Sangat tergantung kepada mindset dari yang bertanya. Kalau yang bertanya beranggapan bahwa puasa ini sebagai kebutuhan, maka dia akan berpuasa. Ketika 75 tahun tadi dianggap sebagai sesuatu yang tidak masalah karena merasa sehat, maka dia puasa. Karena dengan puasa itulah, justru dengan puasa itulah kemudian tubuh seseorang akan menjadi disehatkan oleh Allah. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi rubah mindset kita tentang puasa. Jangan lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban, tapi anggaplah ini sebagai sebuah kebutuhan. Semoga puasa yang kita jalankan nanti betul-betul membuat kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah sehatkan, menjadi bagian ending dari puasa kita nanti betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf baru sampai jalan ke depan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.